ketahui tentang kolateral ini? Barang-barang itu ada, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya. Ada begitu banyak manusia jahat mau mengerjakan karena serakah. Pada saatnya tiba, kami para panglima akan mengawalnya untuk kesejahteraan masyarakat Nusantara. Itu berupa emas. Ada begitu banyak barang kita. Yang jelas benda berharga gitu ya. Benda berharga. Sahabat YouTuber, khususnya penggemar Cakrawala Institute, tidak terduga sama sekali. Hari ini si kakek ini gembiranya bukan main. Andai kata sempat, ini mungkin bedah jantungnya keluar, saking senengnya. Saya tidak menduga, saya sudah beberapa puluh tahun yang lalu diangkat oleh saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah benua Kalimantan, yaitu di suku Dayak. Saya diangkat sebagai kepala suku kehormatan dan dikasih ini konon katanya rahangnya Raja Buaya. Wah, lalu ini cula badak. Terima kasih. Kok ini terahnya, darah birunya sempat berkunjung ke kakek. Selamat datang. Terima kasih Romo. Dan tadi itu kalau saya cermaskan di sini, ini sebenarnya ada lambang bumi yang disinari 8 penjuru. Artinya tugas kita adalah membuat perdamaian dunia. Nah, Nun Sewu, tolong panjenengan ceritakan sejarah perjalanan saudara-saudara yang ada di Kalimantan sana, khususnya sahabat-sahabat dari Dayak dan kepribadian budayanya berkembangnya sampai di mana. Lalu tolong nanti ini disinggung juga. Ya. Artinya apa? Dan Ya. kenapa kalau saya diangkat sebagai kehormatan moga-moga silakan. Terima. Sementara yang ada dalam diri saya itu bukan panglima burung, Ya. tetapi panglima yang pernah hidup di masyarakat Dayak, yaitu panglima api. Panglima api. Ya. Dan itu panglima yang terganas. Ya. Dan saya bisa membakar hanya dengan melihat. Oh. Ya. Lalu yang kedua, panglima naga. Panglima naga bukan naga dari Cina, tapi naga yang memiliki sayap. Saya bisa membawa 10 orang dalam hitungan bukan 1 detik, kurang dari 1 detik. Kalau saya mau bawa eyang ke Jakarta, detik ini udah di Jakarta. Dan saya bisa menyembunyikan eyang sehingga tidak kelihatan. Dan di dalam panglima naga itu ada 1000 orang akan muncul, berwujud 1000 orang. Yang ketiga, panglima angsa. Panglima angsa. Tadi adalah naga emas. Panglima angsa adalah angsa emas juga. Ya. Panglima angsa dia lebih tenang, tapi sama ganasnya. Ya. Bisa membawa 3 orang dalam waktu hitungan detik, dan juga keluar 1000 pasukan, bala 1000. Yang keempat, panglima sumpit. Senjatanya sumpit, kalau orang Jawa bilang sentolop, ya. Ya, dan itu beracun. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat sumpitnya kecuali saya. Ya. Yang kelima, panglima bunga. Ini panglima yang tenang. Dan itulah yang menenangkan 4 panglima lainnya. Dan itu kalau dia masuk ke saya bisa berbicara berjam-jam dan orang akan terpesona. Itulah 5 panglima yang sekarang mengelilingi saya. Ya. Jadi kemana-mana selalu dikawal 5 Ya, panglima itu. benar. Saya hanya menunggu saatnya diresmikan. Ketika saya menyatukan, maka tugas saya bukan hanya sebagai imam Katolik, tetapi juga
sebagai panglima bagi Raja Nusantara. Saya bisa membunuh orang seketika, tapi saya sebagai pastor tidak boleh. Kecuali dalam situasi tertentu. Anda tahu, tangan kanan saya tidak boleh dijejakkan kepada siapapun. Hukumnya mati. Gitu ya. Saya tidak boleh memukul orang. Untuk sampai saat ini. Tapi setelah saya diresmikan dan kelima panglima itu masuk, maka yang bertindak bukan Romo, bukan saya, tapi leluhur saya. Ya. Maka tidak boleh ada satu orang pun di muka bumi Nusantara merongrong keadilan, kesejahteraan, keamanan bagi seluruh masyarakat rakyat Nusantara berhadapan dengan ini. Dan saya siap mati. Dan saya berjanji akan membangun sekolah Nusantara yang dimiliki Romo sampai tuntas sebelum Romo meninggal. Dan itu atas dukungan Raja Nusantara. Iya. Yang tadi diangkat resmi itu sebagai raja menunggu 100 hari karena dia punya tugas sekarang. Menunggu 100 hari. Iya, tapi ini udah hampir. Sudah hampir. Udah hampir. Diresmikan sebagai apa nanti? Panglima. Panglima. Oh, sebagai panglima ya. Menjadi panglima Nusantara atau gimana? Tetap panglima Dayak tapi tugasnya untuk Nusantara. Nusantara. Oh. Untuk melindungi Anda kalian semuanya. Ya. Berarti selain mengurusi Dayak juga ada komunikasi dengan berbagai kerajaan di Nusantara, kan? Iya, saya tahu ada masalah apa. Oh begitu Ya. Iya. Itulah kekuatan Panglima Dayak. Tidak ada satu suku di Indonesia berani menjemput Edi Mulyono, hanya Panglima Dayak. Dan itu belum yang tertinggi. Begitu ya. Kalaupun dia sembunyi di almari, di kulkas atau di bunker, kami bisa cari. Iya. Sejumlah kerajaan di Nusantara, komunitas kerajaan di Nusantara ini kan mulai bersatu ya, bersatu. Dengan bersatunya kerajaan-kerajaan itu, maka harta Nusantara yang sebelumnya dipinjam di Eropa Amerika, yang jadi kolateral itu ya, sejauh mana yang Romo ketahui tentang kolateral ini? Barang-barang itu ada, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Ada begitu banyak manusia jahat mau mengerjakan karena serakah. Pada saatnya tiba, kami para panglima akan mengawalnya untuk kesejahteraan masyarakat Nusantara. Jadi di dalam negeri ada, di luar negeri ada? Ada. Bisa dijelaskan mungkin? Yang di dalam negeri di mana? Saya tidak bisa menunjuk di sini, di sana, di situ. Tapi yang jelas di dalam negeri ya? Ada, kita akan kerjakan dan itu tanggung jawab panglima. Itu berupa emas juga ya? Atau ada begitu banyak barang kita. Yang jelas benda berharga gitu ya? Benda berharga. Apa aja? Mungkin bisa dijelaskan? Saya tidak bisa menjelaskan sekarang ya. Karena ini kan melalui media sosial, iya. Nanti bisa disalahgunakan. Iya. Karena begitu banyak penjahat, begitu banyak orang rakus, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi orang luar juga. Berusaha merebut gitu? Iya. Oh begitu ya. Iya.